bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan percayakan kepada kami saat ini. Terima kasih untuk badan yang sehat. Terima kasih untuk orang tua yang begitu mengasihi kami. Terima kasih juga dengan Bapak Ibu guru yang mendampingi kami di sekolah, serta teman-teman kami di sekolah ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat dan akal budi, sehingga apa yang kami pelajari Tuhan berkenan dan memampukan kami untuk kami bisa memberikan semangat, memberikan dorongan dalam masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai 27 dengan tema Tuhan berkuasa. Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsasar. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Beltsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Beltsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku, dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah, dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu ya Raja, Tuankulah yang bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, Tebanglah pohon ini, dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang, segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa yang dengan melakukan keadilan, daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Teman-teman terkasih, perikop pada kali ini diberikan judul Tuhan berkuasa. Ketika kita belajar tentang kitab Daniel, dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar itu sangat berkuasa. Seluruh bangsa di muka bumi ini tunduk dan patuh akan raja tersebut. Betapa besar kuasanya. Nah,
ketika suatu kali raja bermimpi, maka raja memanggil orang-orang pintar, orang-orang yang kudus, dan salah satunya adalah Daniel yang disebut Belsasar. Ketika Daniel merenungkan hal itu, galau hatinya, karena dia tahu bahwa pada masanya nanti Tuhan akan menghukum Nebukadnezar. Karena apa? Dia merasa bahwa dia mampu, dia berkuasa melebihi seluruh dunia. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Teman-teman yang terkasih, di ayat yang ke-37, jadi setelah kita baca, maka dikatakan bahwa jadi, katanya Nebukadnezar, jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Teman-teman yang terkasih, di dalam kehidupan kita, ada kalanya kita di atas, seringkali bahkan mungkin di bawah. Kadang-kadang nilai kita bagus, bahkan seringkali kita mengalami kesulitan. Meskipun itu dalam menyelesaikan tugas, di dalam juga ulangan, tes, dan lain sebagainya. Teman-teman yang terkasih, ingatlah, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar sungguh-sungguh, untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Untuk apa? Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan seluruh talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang tua yang sudah mendukung, guru-guru yang membimbing kita, teman-teman yang mensupport kita, itu adalah berkat untuk kita. Timbal baliknya adalah kita melakukan dan menggunakan kemampuan, talenta, bakat yang Tuhan berikan kepada kita dengan maksimal. Teman-teman yang terkasih, ketika kita meraih kesempatan tersebut, jangan lupa kita tahu bahwa Allah itu berkuasa. Dari perikop yang kita baca sampai dengan ayat 37 dikatakan, ketika Nebukadnezar mengatakan bahwa ini aku yang berkuasa, maka Tuhan marah. Dan saat itu juga dia terhempas dari manusia, dia makan seperti binatang. Dan ketika dia menengadahkan ke langit dan mengatakan bahwa ini aku, Tuhan ampuni dosaku. Dia tahu bahwa pada masanya Tuhanlah yang berkuasa untuk mengangkat derajat seseorang, untuk mengembalikan semuanya. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan satu-satunya yang berkuasa itulah Allah kita yang Maha Esa. Teman-teman yang terkasih, dari pembelajaran pada pagi hari ini kita diingatkan, kita harus dan punya tanggung jawab untuk memaksimalkan bakat, talenta, berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu bukan supaya kita diakui oleh orang lain, diakui oleh teman-teman kita, tidak. Tetapi bentuk tanggung jawab kita, bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semuanya. Dan ingat, ketika kita di atas, ketika kita meraih prestasi, Tuhan adalah yang empunya kuasa, bukan kita. Teman-teman yang terkasih, yang hangat di sekolah kita adalah teman-teman 20 siswa yang berjuang untuk mengikuti lomba poster IPK. Kenapa sekolah ini memfasilitasi hal tersebut? Karena kita tahu tidak semua anak, tidak semua teman-teman mempunyai bakat yang sama. Tetapi ingat, kita diberikan kemampuan itu berarti mempunyai tanggung jawab besar untuk bisa memaksimalkan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan puji syukur, teman-teman yang terkasih, ada 2 teman kita yang masuk top 10
10 besar. Mungkin kita bisa memandang bahwa, wah, bukan. Itu adalah kerja tim. Kerja tim yang memampukan kita untuk kita bisa meraih prestasi tersebut. Ketika saya menengok data sekolah-sekolah yang ada, teman-teman, ada 20 sekolah yang bergabung pada lomba poster tersebut. Ada yang dari Jakarta, Sekolah Dian Harapan. Ada yang sekolah SMP Lentera Harapan Labuan Bajo. Ada dari SMP Islam Al-Azhar 26 Jogja. Ada SMPK IPK Balikpapan. Kemudian ada juga dari SMPK Kalam Kudus Mekarwangi Bandung. Ada juga SMPK Penabur Kota Wisata Cibubur Bogor, Bekasi, Tangerang, dan kita SMP Kristen Pelita Kasih Lawang. Siapakah kita? Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kesempatan, talenta, bakat supaya kita bisa berkembang maksimal. Dan ingat, semuanya itu karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan ketika kita meraih prestasi, jangan lupa, itu karena Tuhan yang berkuasa. Teman-teman, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Ada 2 respon yang sering kali kita ucapkan, ungkapkan, pikirkan, dan itu memberi warna untuk kita mengambil keputusan. Yang pertama, wah, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Nah, itu membuat kita under pressure, tertekan, sehingga kita membuat jarak, membuat blok, kita tidak berani melangkah lebih maju. Ada yang 2 adalah, oh, terlalu kecil, terlalu sederhana, saya mampu. Nah, teman-teman yang terkasih, ingatlah, ketika kita di bawah mengalami kesulitan, ketika kita meraih prestasi di atas kesuksesan kita, ingatlah bahwa itu adalah Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita, dan Tuhan yang berkuasa untuk menempatkan kita sesuai kemampuan dan sesuai tanggung jawab kita masing-masing. Kita belajar dari Nebukadnezar. Begitu luar biasa berkat yang Tuhan percayakan kepada beliau. Tetapi satu hal, ketika Nebukadnezar congkak, sombong, tepuk dada bahwa itu adalah karena dia, maka Tuhan memberikan dia kesempatan belajar untuk rendah hati. Nah, teman-teman yang terkasih, mari kita semua belajar untuk menyadari bahwa berkat yang Tuhan percayakan itu adalah kesempatan dan tanggung jawab kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ingat, ketika kita di bawah, ketika kita di atas, itu hanya karena kehendak Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang memampukan, dan Tuhanlah yang menolong kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi ini. Tolong Tuhan kami semua siswa yang belajar di SMP Kristen Pelita Kasih Lawang. Berikan kami hikmat supaya kami tahu bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kami, setiap pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan mempercayakan itu, kami mempunyai tanggung jawab untuk memaksimalkannya. Tolong Tuhan berikan kami untuk terus mau belajar, semangat yang tinggi, mengolah bakat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan, berikan kami hati untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengingat akan kebesaran Tuhan, untuk selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami
pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.